Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul With a Sword Domain I Can Become the Sword Sign. Sebelumnya mohon maaf karena 8 bulan gak lanjutin alur cerita manhwa ini karena dulu tuh chapternya udah mentok. Tapi sekarang setelah 8 bulan ternyata ada banyak update, jadi kita akan lanjutkan lagi alur cerita manhwa yang satu ini. Dan kemudian jika kalian lupa dengan alur ceritanya, kalian bisa langsung cek saja kolom deskripsi untuk menonton ulang. Dan oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Oke, terakhir kali keributan terjadi di wilayah domain Zhangwan ketika Songjun kembali dari misi yang Changwon beri untuk mencari daging babi. Songjun ini tuh tak hanya kembali membawa teman yang bernama Huang Tian, melainkan dia juga membawa seekor iblis babi yang ganas. Zhang Fan yang menyadari itu pun kemudian bertanya pada Songjun dan Huang Tian tentang apakah mereka yang membawa iblis babi itu. Keduanya pun terdiam cemas. Tentu saja keduanya tak mau mengakuinya karena takut akan membuat Zhang Fan marah. Songjun pun kemudian beralasan dia justru bertanya balik pada Zhang Fan tentang mengapa berpikir seperti itu. Dia pun menegaskan jika dirinya yang hanya berada di ranah God Transformation tak mungkin menentang iblis babi seperti itu. Zhang Fan pun percaya saja. Dan namun berbeda dengannya, sang raja anjing meragukan ucapan Songjun tersebut. Sang raja anjing itu sendiri merasa jika Songjun itu pastilah yang membuat sang iblis babi itu marah karena tertangkap basah setelah menginginkan pasangannya. Adapun pikirannya itu didasari oleh karena adanya rumor yang mengatakan jika seorang kultivator bisa bertambah kuat jika berkultivasi dengan monster atau sejenisnya. Mengesampingkan itu pun, Sang Fan teringat jika sebelumnya Songjun mengatakan jika hanya pergi untuk menangkap iblis babi biasa. Songjun pun kemudian menjelaskan jika itu memanglah benar iblis babi itu sebelumnya hanyalah iblis babi biasa. Dan namun begitulah tiba-tiba kekuatan iblis babi itu bangkit dan menjadi sangat kuat. Huang Tian pun menduga jika mungkin pemicunya adalah dikarenakan langit yang terbelah pada beberapa hari yang lalu, karena semenjak saat itu memang ada banyak perubahan yang terjadi seperti meningkatnya level roh pada alam. Zhang Fan pun membuang muka mendengar hal tersebut karena sebenarnya dialah orang yang menyebabkan fenomena tersebut saat pertama kali mencoba teknik pedang domainnya. Zhang Fan pun memilih untuk diam saja tak memberitahu mereka, sementara sang raja anjing menyadari sesuatu. Dia ingat jika sosok babi itu sangat mirip dengan suku Shan Kang yang merupakan keturunan langsung dari salah seorang dewa di alam dewa. Dan namun satu sisi raja anjing pun juga bingung karena seingatnya iblis babi itu hanyalah iblis biasa yang tidak punya kekuatan spesial apapun kecuali rasanya yang lebih enak dibanding babi lainnya. Sang raja anjing ini tuh sampai meneteskan air liur saat membicarakannya, sehingga itu pun membuat sang iblis babi menjadi marah. Dia pun menyatakan ketidakterimaannya pada sang raja anjing yang cuma tahu cara memikirkan makanan saja, sungguh berbanding terbalik dengan kondisi nyata karena biasanya babi itulah yang digambarkan sebagai sosok makan segalanya. Sang iblis babi pun kemudian melontarkan kata hinaan pada Zhang Fan beserta yang lainnya yang suka makan. Dia pun menyuruh mereka untuk menjadi ember nasi saja. Itu adalah semacam julukan untuk orang yang suka makan. Mendengar itu pun Zhang Fan tertawa. Dia pun kemudian bertanya pada Pak Tua Songjun apakah tak salah dengar. Pak Tua Songjun menjawab tidak dan menjelaskan jika babi itu memang unik dan suka menghina orang lain. Zhang Fan pun semakin terkejut mendengarnya, namun bagaimanapun juga realitas di hadapannya juga sudah menjelaskan semuanya. Iblis babi itu memang suka menghina orang lain. Dia pun kemudian menghina Pak Tua Songjun dan Huang Tian yang justru bersembunyi di kediaman seorang mortal atau manusia biasa meski ada di ranah God Transformation. Dia pun kemudian bertanya pada Zhang Fan apakah lebih kuat darinya, kemudian juga menghina Huang Tian dan Songjun lagi karena tidak punya rasa malu hingga mengintipnya saat berhubungan dengan istrinya. Iblis babi ini pun kemudian masih terus berbicara dengan penuh hujatan hingga akhirnya air liurnya itu pun menembak wajah Songjun dan Huang Tian. Mereka pun menjadi marah oleh karena hal tersebut. Keduanya pun langsung melesat menyerang sang iblis babi. Huang Tian pun melepaskan sebuah gelombang terbasah, sedangkan Songjun melepaskan sebuah tangan spiritual. Sang iblis babi pun menerima serangan tersebut secara langsung. Dia hanya menggunakan tangannya untuk bertahan. Bentrokan itu pun menghasilkan asap yang menutupi pandangan. Baik Songjun dan Huang Tian pun bersikap siaga. Saat berikutnya asap pun menghilang secara alami. Terlihat sang iblis babi dapat bertahan tanpa luka.
Dia pun kemudian membahas lagi tentang Huang Tian dan Song Yun yang berani mengintipnya saat berhubungan. Dia pun juga menyatakan ketidakterimaannya karena tiba-tiba diserang. Dan dia pun kemudian tiba-tiba menanyakan pertanyaan random tentang apakah Huang Tian dan Song Yun sudah makan. Dan kemudian dia pun menghina keduanya, mengatakan jika pasti keduanya adalah jomblo ngenes yang hidup sendirian. Iblis babi yang satu ini tuh memanglah sangat random. Semua perkataannya itu pun membuat Song Yun dan Huang Tian menjadi semakin murka. Mereka pun langsung menyerang sang iblis babi lagi, namun sang iblis babi justru menertawakan mereka. Iblis babi ini tuh benar-benar menganggap remeh keduanya layaknya sedang bermain saja. Sang raja anjing pun kemudian memperingati Zhang Fan jika sang iblis babi itu pasti sudah membangkitkan kekuatan spiritualnya, namun Zhang Fan masih tak ingin bertindak. Dia itu penasaran dengan seberapa kuat iblis babi tersebut serta seberapa tajam mulutnya, sehingga dia pun ingin melihatnya lebih dulu. Sementara itu pun bentrokan terjadi, sang iblis babi mampu menahan serangan Huang Tian dan Song Yun. Iblis babi pun kemudian menghina mereka lagi. Dia bertanya apakah berkultivasi terlalu lama kemarin hingga menjadi sangat lemah. Baik Huang Tian dan Song Yun pun jelas tak terima atas cemoohannya tersebut. Mereka pun langsung menyerangnya lagi meski gagal. Sang iblis babi ini tuh cuma bertahan saja sembari melontarkan hujatan. Melihat itu pun sang raja anjing nampak heran karena dulu itu iblis babi lah yang menjadi bahan bulian. Sehingga begitulah dia tak menyangka jika iblis babi akan begitu kuat setelah membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Begitu juga Zhang Fan pun merasakan hal yang sama. Dia mengakui jika sang iblis babi itu memanglah sangat kuat khususnya pada pertahanannya. Dalam hal ini Zhang Fan sendiri sadar jika itu pasti karena kulitnya yang tebal. Dia pun heran karena dua orang God Transformation saja sama sekali tak bisa menembusnya. Sang raja anjing pun juga menyadari hal tersebut. Dia pun menjadi semakin yakin jika iblis babi yang satu ini adalah keturunan langsung dari Dewa Shangkan. Apapun itu, Zhang Fan sudah dapat menebak hasil pertempurannya karena memang ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Zhang Fan yakin jika Song Yun dan Huang Tian tak akan bertahan lama, dan begitulah yang benar terjadi. Benar saja keduanya langsung kalah setelah sang iblis babi melakukan serangan balik dengan melemparkan sebuah batu yang telah menghantam Huang Tian. Keduanya pun memutuskan untuk mundur, sementara Zhang Fan akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Setidaknya begitulah apa yang Zhang Fan inginkan, namun sayangnya sang iblis babi belumlah masuk dalam domain pedang miliknya. Zhang Fan pun kemudian segera memikirkan cara untuk memancing sang iblis babi mendekat, namun tiba-tiba Julian menawarkan diri untuk melawan sang iblis babi tersebut. Dan namun Zhang Fan langsung menolaknya, entah karena alasan apa. Dia pun kemudian mengutus sang raja anjing sebagai gantinya. Dia menyuruhnya untuk memberi sang iblis babi 2 tamparan dan membawa iblis babi itu ke dekatnya. Sang raja anjing pun hanya menurut saja meski jauh dalam hati mengolok-oloknya yang cuma bisa memerintah. Dan sementara itu pun Song Yun menjadi panik dengan perintah Zhang Fan tersebut. Dia itu takut jika dicap tak berguna oleh Zhang Fan, sehingga dia pun kemudian mengajak Huang Tian untuk bertarung lagi demi harga dirinya. Dan di sisi lainnya, sang iblis babi pun mulai melontarkan hinaannya lagi. Dia menyuruh Song Yun dan Huang Tian untuk buang saja julukan kultivator mereka karena sangat lemah. Dan tepat pada saat berikutnya, sebuah gelombang spiritual kuat pun menghantam kepalanya. Serangan itu dilancarkan oleh Song Yun dan Huang Tian yang kemudian langsung mengaktifkan serangan gabungan lainnya. Serangan itu bernama Egg Dragon Pulse, yang mana sesuai dengan namanya itu memunculkan 8 naga emas. 8 naga emas itu pun menghantam sang iblis babi yang namun sayangnya masih dapat bertahan. Sang iblis babi pun tertawa keras seiring dengan keterkejutan Huang Tian dan Song Yun. Dia pun kemudian menghina keduanya lagi karena serangan yang terasa sangat gatal. Dan lebih dari itu, sang iblis babi ini tuh bahkan bisa mengendalikan serangan gabungan Huang Tian dan Song Yun. Dia pun kemudian mengembalikannya. 8 naga emas itu pun melesat kembali ke arah Song Yun dan Huang Tian yang jelas sangat terkejut. Keduanya pun berakhir terhantam oleh serangan mereka sendiri. Sang iblis babi pun mulai tertawa lagi setelahnya. Dia pun menghina Song Yun dan Huang Tian sebagai gerabah yang tak berguna, yang lemah dan mudah terluka. Dan saat berikutnya tiba-tiba sang iblis babi ini tuh nampak terkejut. Wajahnya pun meneteskan keringat cemas. Itu ternyata adalah dikarenakan sang raja anjing yang berhasil menyusup ke belakangnya dan menggigit pantatnya. Dan namun sayangnya itu semua hanyalah candaan belaka. Ternyata taring kuat sang raja anjing juga tak mampu menembus kulit sang iblis babi. Sang iblis babi pun tertawa terbahak-bahak oleh rasa gatal pada pantatnya tersebut. Dia pun kemudian bergoyang sembari mengejek sang raja anjing yang hanya berani menyerang dari belakang.
Sang raja anjing pun kemudian segera melompat mundur karena goyangan iblis babi itu membuat bau badannya menyebar. Begitulah itu sangatlah menyengat. Sang raja anjing pun kemudian bertanya padanya sudah berapa lama tidak mandi. Dan sang iblis babi pun kemudian balik mencemoohnya. Dia menghinanya yang berani menyerang dari belakang meskipun mempunyai gelar sebagai raja iblis. Dia juga menghinanya sebagai iblis tak tahu malu karena justru menjadi anjingnya seorang manusia. Sang iblis babi itu pun kemudian mengejar sang raja anjing hingga tanpa sadar masuk dalam perangkap Zhang Fan. Zhang Fan yang sudah menunggunya pun tersenyum karena akhirnya sang iblis babi itu masuk dalam domain pedang miliknya. Zhang Fan pun kemudian menebaskan sebuah ranting pohon. Itu membuat sang iblis babi terkejut karena ada sesuatu yang menebas pantatnya. Dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun mulai bertanya-tanya siapakah sosok manusia di depannya itu. Dia pun berpikir jika mungkin Zhang Fan itu adalah hantu, namun satu sisi juga ragu. Dia pun kemudian menduga jika mungkin Zhang Fan itu memang sosok yang sangat kuat karena bisa menundukkan dua orang God Transformation hingga sang raja iblis anjing. Sang iblis babi pun menjadi waspada menyadari hal tersebut, namun sang raja anjing langsung memprovokasinya. Dia menggoyangkan pantatnya yang telah diperban olehnya sendiri sembari tertawa tentu untuk mengejek sang iblis babi yang pantatnya tergores. Dan benar saja provokasinya itu pun efektif. Sang iblis babi menjadi semakin murka oleh karena merasa terhina. Dia pun langsung mengejar sang raja anjing menghiraukan Zhang Fan yang kemudian menebaskan ranting pohon. Sebuah gelombang tebasan sangat kuat pun melesat ke arah sang iblis babi yang dengan percaya diri tetap bergerak maju. Dia itu yakin jika serangan Zhang Fan tak akan mempan terhadapnya karena merasa jika memiliki pertahanan yang tak mungkin bisa ditembus sekalipun oleh dewa. Dan benar saja pertahanannya itu terbukti sangat kuat. Tubuhnya hanya tergores sedikit saja oleh karena serangan Zhang Fan itu. Namun bagaimanapun serangan Zhang Fan ini jelas sangatlah kuat. Sang iblis babi pun terhempas meski tubuhnya dapat bertahan. Sang iblis babi pun berakhir tersungkur dengan rasa bingung karena seorang manusia biasa mampu mengalahkan pertahanannya yang bahkan tak bisa ditembus oleh kaisar iblis hanya dengan satu pukulan saja. Dan namun Zhang Fan sama sekali tak memberinya kesempatan. Dia pun kemudian langsung mendatangi sang iblis babi dengan membawa pisau dapur. Sang iblis babi pun berteriak cemas dengan matanya yang melotot ketakutan, namun Zhang Fan tak peduli. Dia pun langsung menggibaskan pisaunya untuk menyiapkan makan malam, membuat sang iblis babi semakin panik ketika pisau itu kian mendekat. Sang iblis babi pun kemudian segera bersujud meminta maaf. Dia pun memanggil Zhang Fan sebagai tuan sembari mengaku telah salah. Dia pun berjanji akan menjadi hewan peliharaan yang penurut sembari memeluk kaki Zhang Fan dengan air mata yang berlinang. Zhang Fan pun bingung atas perubahan sikap yang tiba-tiba tersebut, begitu juga dengan sang raja anjing. Zhang Fan pun terdiam oleh karenanya, sementara sang iblis babi kemudian mencium kakinya. Iblis babi ini tuh jelas sudah sadar jika Zhang Fan adalah musuh yang tidak bisa dia lawan. Dia pun bersyukur karena dapat bersujud untuk meminta maaf. Dan tepat sesaat setelahnya, Huang Tian serta Song Jun pun memuji Zhang Fan yang bisa mematahkan pertahanan iblis babi dengan mudah. Mereka ini tuh memalas pasang penjilat, jadi ya mereka mengatakan itu untuk menutupi kesalahan mereka. Apapun itu, sang raja anjing pun kemudian balik menghina sang iblis babi yang justru tunduk pada seorang manusia biasa berbanding terbalik dengan perkataannya sebelumnya. Sang raja anjing pun bertanya padanya apakah sudah lupa akan perkataannya sendiri. Sang iblis babi pun terdiam. Dan saat berikutnya dia pun memasang wajah sok imut. Dia meminta maaf karena sebelumnya tak mengenali Zhang Fan dengan baik. Dia pun kemudian berusaha menjilat Zhang Fan. Dia pun mengatakan jika dirinya lah tuan yang sudah lama dia rindukan dan idamkan. Melihat itu pun baik Julian, Song Jun, Huang Qian dan sang raja anjing nampak marah karena tentu saja mereka tak ingin kalah dalam hal menarik perhatian Zhang Fan. Mereka itu semua menganggap sang iblis babi sebagai penjilat tak tahu malu tanpa sadar jika mereka jugalah seperti itu. Apapun itu, Zhang Fan sendiri jelas sadar jika iblis babi itu memang sangat kuat khususnya pada pertahanannya. Namun bagaimanapun dia juga tak ingin menerimanya begitu saja. Dia pun kemudian bertanya pada sang iblis babi tentang apa alasan yang kuat untuk tak memotong dagingnya. Sang iblis babi pun terdiam oleh pertanyaan tersebut, sementara sang raja anjing langsung membakar suasana. Dia layaknya sebuah kompor. Dia pun kemudian menegaskan jika bisa mengurus rumah sendirian. Sang raja anjing pun memintanya untuk menerima saja takdirnya sebagai makanan, namun jelas sang iblis babi menolaknya. Dia pun kemudian menyatakan jika bisa melakukan apapun mulai dari menggali, melebarkan tanah, memindahkan barang dan lain sebagainya.
Dia berjanji akan melakukan semua hal dengan lebih baik. Mendengar itu pun Zhang Fan terdiam sejenak. Menurutnya pernyataan iblis babi itu cukuplah meyakinkan, terlebih pertahanannya yang kuat juga cukup menjanjikan. Zhang Ji merasa jika mempertahankannya adalah pilihan yang tepat, sehingga dia pun memutuskan untuk menerima sang iblis babi. Dia pun kemudian juga langsung menyuruhnya bekerja menjadi kuli, dan sang iblis babi pun berterima kasih. Zhang Fan pun kemudian menyuruh sang iblis babi untuk mengikutinya, dan dia pun menurut saja. Zhang Fan pun membawanya melewati perkebunan yang mana jelas saja itu membuat sang iblis babi sangat terkejut karena aura alam yang melimpah layaknya di sebuah negeri dongeng. Dia terus bergumam sendiri oleh karena pemandangan luar biasa tersebut. Sang raja anjing pun langsung menyuruhnya diam karena sangat berisik. Sang iblis babi pun menurut saja karena tak ingin membuat masalah. Juga di sisi lain akhirnya sepenuhnya sadar alasan mengapa sang raja anjing yang terkenal sombong menjadi begitu setia pada seorang manusia. Dan namun bagaimanapun seorang penjilat tetaplah penjilat. Tak lama waktu berselang, sang iblis babi pun mulai berbicara lagi. Dia pun bertanya pada Zhang Fan apakah benar tak apa babi kotor sepertinya tinggal di kebun yang diberkati dengan wajahnya yang sok polos. Dia pun kemudian juga bertanya pada Zhang Fan tentang apakah tak apa baginya untuk melihat babi kotor ketika bangun tidur. Dia pun menyatakan jika hanya membutuhkan sebuah lubang saja di luar kediaman untuk tinggal. Zhang Fan pun terdiam heran dengan pernyataannya tersebut, sementara baik Song Jun, Huang Tian dan Julian dan sang raja anjing emosi mendengarnya. Mereka jelas iri karena iblis babi ini pandai menjilat, meski tentu saja satu sisi tak bisa mencegahnya. Apapun itu, Zhang Fan pun menyetujui permintaannya tersebut, yang mana itu juga memperkuat posisi sang iblis babi. Dia pun kemudian langsung bekerja membajak tanah sembari bernyanyi senang, sementara Song Jun melihatnya dengan benci. Baginya iblis babi itu sungguh tak tahu malu karena sampai mengubah sikapnya 180 derajat. Begitu juga sang raja anjing tentu memiliki pikiran yang sama. Dia sangat kecewa karena gagal menikmati daging babi yang terkenal lezat. Apapun itu, Song Jun yang tak ingin kalah dari sang iblis babi pun kemudian meminta maaf kepada Zhang Fan karena telah membuat makan siangnya tertunda. Zhang Fan pun kemudian memintanya tenang saja, tak perlu khawatir karena sebenarnya hanya ingin daging babi biasa saja. Jadi ya bisa dibilang Zhang Fan ini justru merasa bersalah karena oleh permintaannya Song Jun justru berakhir terlibat masalah dengan iblis babi yang tangguh. Namun Song Jun ini tuh adalah orang yang keras kepala. Dia pun kemudian meminta Zhang Fan untuk memberinya satu kesempatan lagi. Dan dia pun kemudian langsung pergi bersama Huang Tian untuk mencari daging babi. Dia pun bertekad untuk tidak gagal lagi kali ini demi mendapatkan kepercayaan Zhang Fan. Melihat itu pun Zhang Fan tertawa saja karena semangat kedua kakek tua yang masih membara, dan dia pun kemudian membagi tugas karena ingin tidur. Dia menyuruh Julian untuk lanjut berlatih, raja anjing lanjut menjaga rumah, dan sang iblis babi lanjut membajak sawah. Oke, sementara Zhang Fan sedang beristirahat, Huang Tian dan Song Jun sedang pergi untuk mencari daging babi. Keduanya tentu bertekad untuk tidak gagal lagi demi mendapatkan kepercayaan Zhang Fan. Dan di tengah perjalanan, Huang Tian pun teringat pada Julian yang ingin sekali dia jadikan murid. Dia sungguh mengharapkan hal tersebut. Dia pun kemudian bertanya pada Song Jun tentang apakah dia memiliki rencana untuk juga membawa murid serta cucunya. Song Jun pun hanya tertawa mendengar pertanyaan tersebut. Dia pun kemudian mengingatkan Huang Tian untuk fokus saja dulu pada misi pencarian daging babi. Dan saat berikutnya tiba-tiba Song Jun pun tersentak karena melihat sesuatu. Itu ternyata adalah segerombolan orang dari sekte pedang Yanji. Melihat itu pun baik Song Jun dan Huang Tian jelas terkejut. Mereka itu bingung tentang mengapa begitu banyak orang sekte pedang Yanji keluar di siang bolong, terlebih jika dilihat dari arah tujuannya itu mengarah pada kediaman Zhang Fan. Song Jun pun menduga jika itu hanyalah sebuah kebetulan saja karena merasa tak mungkin ada seorang yang berani menentang Zhang Fan yang begitu kuat. Huang Tian pun setuju atas hal tersebut, namun tetap saja dia merasa jika ada kemungkinan bahwa sekte pedang Yanji akan menyinggung Zhang Fan. Sehingga oleh karenanya pun Huang Tian kemudian mengajak Song Jun untuk mengikuti saja mereka lebih dulu supaya memiliki kesempatan untuk unjuk kemampuan jika benar terjadi perselisihan. Namun nampaknya Song Jun ini tuh menolak. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya pasukan sekte pedang Yanji pun akhirnya sampai di dekat manor kediaman Zhang Fan. Wen Ji pun kemudian memberitahu kakeknya jika Zhang Fan ada di manor tersebut menggunakan seorang pendekar wanita yang kuat untuk melindunginya.
pendekar wanita kuat yang dimaksud itu tentunya adalah Julian. Adapun jika kalian lupa, Wenji itu sendiri adalah orang yang dulu sering membuli Zhang Fan saat masih di sekte pedang Yanji. Dia itu sebelumnya bertemu dengan Zhang Fan saat kebetulan menemukan manor kediamannya dan begitulah berakhir terbantai. Sehingga begitulah juga Wenji ini tuh datang jelas untuk membalas dendam, itu tepat seperti rencana Zhang Fan. Dan kembali ke cerita, kakek Wenji yang seorang tetua sekte pedang Yanji pun kemudian meyakinkan Wenji untuk tenang saja karena pasti akan membalaskan dendamnya. Dia pun kemudian menyuruh seluruh pasukan sekte pedang Yanji untuk mengepung kediaman Zhang Fan tanpa membiarkan apapun lewat meskipun itu hanyalah seekor burung. Seluruh murid pun menurut saja, mereka pun langsung berpencar mengepung kediaman Zhang Fan sementara Wenji berteriak menyatakan ketidakterimaannya atas Zhang Fan. Dia pun menyatakan jika akan membuat Zhang Fan berlutut di hadapannya. Kali ini kakeknya pun mendukungnya. Kakek yang kita sebut saja namanya Konggan ini pun bahkan juga menjanjikan Wenji untuk membuat gadis yang menyakitinya menjadi budaknya. Dia sungguh sangat percaya diri. Dan tak lama waktu berselang, Julian serta sang raja anjing pun menyadari kedatangan mereka. Julian dan sang raja anjing pun langsung menghampiri orang-orang sekte pedang tersebut dan seketika itu pun Julian menjadi murka. Julian pun menggertak Wenji yang tak tahu malu yang justru berani kembali datang lagi meski diberi kesempatan hidup. Konggan pun kemudian menanggapinya. Dia pun bertanya pada Julian apakah dia yang sudah menyakiti cucunya. Dia pun juga menegur Julian yang bermulut kasar meski masih sangat muda, namun Julian justru tertawa menanggapinya. Kau tahu, masterku itu sebelumnya sudahlah mengampuni cucu bodohmu itu. Namun siapa sangka dia justru datang kembali. Itu cara yang sangat bagus untuk membuat dirimu terbunuh, balasnya. Konggan pun jelas sangat murka mendengar itu. Dia pun langsung melesatkan pedang cahaya menyerang Julian. Julian pun langsung bersiap bertahan menanggapi serangan tersebut. Sementara sang raja anjing langsung bergerak maju melindungi Julian sembari memperingatinya untuk berhati-hati. Saat berikutnya bentrokan pun terjadi. Sebuah asap tebal pun tercipta secara alami. Dan seseorang pun terlihat setelahnya. Ketika asap mulai mereda, dia adalah sang iblis babi yang datang di waktu yang tepat. Begitulah dia yang menerima serangan Konggan secara langsung untuk melindungi Julian dan sang raja anjing. Adapun sang iblis babi ini itu sebelumnya baru saja selesai buang air sehingga dia pun menjadi murka karena ada kakek tua yang berani mengacau. Sang iblis babi pun langsung melontarkan hinaannya. Dia pun menyuruh kakek tua itu ngaca supaya tahu jika dirinya itu terlihat layaknya kotoran. Konggan pun jelas tak terima dihina oleh seekor babi. Dia pun balik menghinanya yang tak tahu malu. Sang iblis babi pun tertawa menanggapinya. Dia pun kemudian memuji Konggan yang merupakan seorang kultivator besar. Dan namun dia pun kemudian mengacungkan jarinya sembari meledek dengan meminta maaf karena memiliki ingatan yang buruk. Sehingga iblis babi pun kemudian memperingati Konggan jika mungkin tak akan lagi memperlakukannya sebagai manusia oleh karena hal itu. Konggan pun terdiam kejut karena tak menyangka mulut seekor babi bisa begitu tajam. Dia pun kemudian langsung memerintahkan semua murid untuk menyiapkan formasi pedang. Para murid pun menurut saja. Mereka pun kemudian langsung berkumpul untuk mengaktifkannya. Wenji pun kemudian menggertak iblis babi bodoh yang berani menyinggung kakeknya, dan sang iblis babi tak bergeming sedikit pun. Sang iblis babi pun kemudian justru melontarkan hinaan lagi karena para murid sekte pedang itu terlihat sangat lemah di matanya. Dia pun kemudian bertanya pada mereka apakah baru saja buang air besar tanpa menyekap pantat. Entah perkataan iblis babi ini tuh memanglah sangatlah random. Dia pun tiba-tiba mengerahkan kekuatan miliknya dan memunculkan aura api yang membungkus tubuhnya. Kemarilah sekelompok bajingan yang tidak tumbuh sepertiku dengan seorang ibu, teriak sang iblis babi yang tubuhnya membesar mengejutkan semua orang sekte pedang Yanji. Mereka pun kehilangan momentum oleh karena kekuatan besar di hadapannya. Mereka pun berakhir terhantam oleh pukulan sang iblis babi yang brutal. Raja anjing yang tak ingin kalah darinya pun kemudian juga mengerahkan kekuatan miliknya. Dia pun menyatakan akan membalas dendam terhadap sekte pedang Yanji yang telah berani menyerang Julian. Dia pun kemudian meraung dengan sangat keras. Raungannya itu pun mampu untuk memporak-porandakan semua yang ada di sekitarnya, termasuk para murid sekte pedang Yanji. Menyadari keadaannya, Konggan pun kemudian menarik para muridnya. Dia pun menyuruh mereka untuk kembali pada formasi bertahan dan menggunakan energi pedang. Para murid pun menurut saja. Mereka pun kemudian membentuk sebuah formasi yang saling berhubungan satu sama lain.
Hujan pedang pun kemudian melesat dari formasi komplek tersebut, namun baik sang Raja Iblis dan Raja Anjing sama sekali tak bergeming. Raja Babi pun kemudian menerima semua serangan tersebut dengan badannya sembari melesat maju, sementara sang Raja Anjing bersembunyi di belakangnya. Mereka pun kemudian langsung mengajar semua murid sekte pedang Yanji, itu layaknya sebuah pembantaian. Konggan pun jelas terkejut melihatnya, dia pun akhirnya sadar jika mereka berdua itu adalah di tingkatan Raja Iblis. Dia pun kemudian memarahi Wenji, dia bertanya padanya tentang mengapa tak memberitahu jika Sang Fan juga memiliki Raja Iblis di pihaknya. Wenji pun menjawab jika sungguh tidak mengetahuinya. Dia pun balik bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Sang Fan mampu merintah Raja Iblis. Konggan yang sudah terlanjur emosi pun kemudian menyuruhnya untuk mundur saja menunggunya kembali. Bagaimanapun Konggang ini tuh sudahlah sadar jika tak mungkin kabur begitu saja, sehingga dia pun kemudian memerintahkan para muridnya untuk memulai formasi besar. Nampaknya itu adalah formasi tertinggi dalam sekte pedang Yanji. Para murid pun kemudian segera membentuknya. Sebuah lingkaran formasi berlapis pun terbentuk. Mereka sangat yakin jika bahkan Raja Iblis tak akan mampu memblokir serangan formasi besar tersebut. Dan melihat itu pun Wenji juga ikut menjadi yakin jika pasti akan menang, karena begitulah itu memang formasi andalan yang juga membangun reputasi sekte pedang Yanji. Raja Anjing pun bakal menjadi panik oleh serangan tersebut. Itu menunjukkan jika formasi besar itu memang adalah serangan yang dahsyat. Ribuan pedang pun kemudian melesat turun dari formasi besar tersebut. Itu layaknya sebuah hujan meteor. Sang iblis anjing pun kemudian hendak kabur oleh karena insting alaminya, namun sang iblis babi justru sebaliknya. Dia pun berdiri dengan gagah berani melindungi sang Raja Anjing dan Julian. Dia pun kemudian berteriak menantang sekte pedang Yanji. Raja Babi pun kemudian menerima semua hujan pedang itu secara langsung. Dia bertahan hanya dengan menggunakan tubuhnya. Rentetan serangan beruntun itu pun akhirnya berakhir, namun sang Raja Babi masih bisa berdiri tegak. Lebih dari itu, dia bahkan tak tergores sedikit pun. Dia pun kemudian berterima kasih atas pijatan yang sangat nyaman. Pertahanan iblis babi ini tuh memanglah sangat di luar nalar. Melihat itu pun sang iblis anjing menjadi panik karena takut jika Sang Fan akan mencabakannya oleh ketertinggalannya dari sang Raja Babi. Dan begitu juga semua orang sekte pedang Yanji pun juga jelas memiliki kepanikan tersendiri karena teknik terkuat mereka telah dikalahkan dengan telak. Konggan pun yang tak mau mengakui kekalahan kemudian menyuruh semua muridnya untuk tetap tenang. Dia ternyata masih menyimpan beberapa teknik yang lebih tinggi. Dia pun kemudian menyuruh semua murid untuk membangun formasi sekali lagi dengan dirinya sendiri yang mengambil pusat komando. Hujan pedang yang lebih kuat pun sekali lagi kemudian turun. Kali ini sang Raja Anjing pun ikut menerimanya secara langsung. Dia nampak kesakitan menerimanya, namun tetap saja dia tak ingin mundur karena rasa tak ingin kalah dari sang Raja Babi. Dan sementara itu pun Julian yang pergi untuk membangunkan Sang Fan pun akhirnya sampai ke tempatnya. Dia pun kemudian memberitahu Sang Fan jika ada serangan dari sekte pedang Yanji. Menanggapi itu pun Sang Fan justru tertawa. Adapun alasannya adalah karena memang itulah yang dia inginkan. Itu tepat sesuai dengan rencana miliknya ketika memutuskan untuk melepaskan Wenji. Apapun itu, scene setelahnya kembali lagi pada sang iblis babi yang menerobos semua serangan sekte pedang Yanji. Kulit tebalnya itu benar-benar mampu memblokir semua serangan. Melihat itu pun Konggan jelas makin terkejut. Namun dia juga tak menyerah sama sekali. Dia pun kemudian menyuruh para murid untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Sebuah pedang besar pun tercipta dari formasi kompleks sekte pedang Yanji. Melihat itu pun sang iblis babi bahkan merasa ragu. Dia sadar jika kekuatan serangan yang datang semakin besar sehingga terbesit dalam benaknya untuk melarikan diri. Dan namun pikirannya itu pun segera berubah karena tepat sesaat setelahnya Sang Fan akhirnya menunjukkan diri tepat di belakangnya. Iblis babi ini tuh takut dikira pengecut oleh Sang Fan sehingga dia pun memutuskan untuk terus bertarung. Dia pun kemudian langsung berlari menyerang pasukan sekte pedang Yanji lebih dulu. Melihat itu pun sang Raja Anjing menjadi tak ingin kalah. Dia pun kemudian juga ikut menyerang dengan segenap kekuatan miliknya. Sementara sekte pedang Yanji melesatkan pedang besar dari formasi mereka. Sang iblis babi pun berteriak sembari mengerahkan semua kekuatan miliknya. Dia pun menegaskan diri sebagai seorang keturunan dewa. Dia pun kemudian menangkap pedang besar sekte pedang Yanji seiring dengan tubuhnya yang bertransformasi menjadi besar dan bersirah.
Sang Raja Babi pun akhirnya berhasil menghancurkan pedang besar tersebut, meski dia pun akhirnya juga terjatuh oleh karena gesekan kekuatan yang begitu dahsyat. Terlihat seperti Sekte Pedang Janji telah menang, namun siapa sangka sang Raja Anjing ternyata sudah berhasil menyusup ke belakang Konggan. Dia pun kemudian langsung menembakkan sebuah bola spiritual ke arahnya, namun sayangnya si kakek Konggan sudahlah menyadari hal tersebut. Dia pun kemudian langsung menyerang sang Raja Anjing lebih dulu sembari memperingatinya jika dia itu adalah seorang yang berpengalaman. Sang Raja Anjing pun segera mundur untuk menghindari serangan tersebut. Saat berikutnya dia pun melesatkan serangan balik dengan cakarnya. Konggan pun kemudian menahan semua serangan Raja Anjing dengan tarian pedang miliknya. Pertarungan antar mereka pun berlangsung cukup sengit. Hantaman demi hantaman pun semakin intens hingga akhirnya pedang kakek Konggan pun tertangkap oleh Raja Anjing. Sang Raja Anjing pun meledeknya yang hanya pandai berbicara saja, sementara sang iblis babi yang ternyata baik-baik saja sudah sampai tepat di belakangnya. Melihat itu pun kakek Konggan jelas sangat terkejut. Sang iblis babi pun kemudian bertanya padanya apakah sudah melupakannya. Dan namun ternyata apa yang diincar sang Raja Babi ini itu bukanlah kakek Konggan, melainkan dia mengincar formasi yang ada di atas langit. Dia pun kemudian langsung melompat tinggi untuk menghancurkan formasi yang para murid Sekte Pedang bangun. Semua murid yang ada di formasi itu pun terjatuh seiring bersamaan dengan hancurnya formasi. Begitu juga dengan sang iblis babi yang tak bisa terbang. Nampaknya dia itu sudah kehabisan stamina. Dia pun akhirnya melubangi tanah oleh hantaman tubuhnya. Dia pun kemudian mengacungkan jempol kepada Sang Fan untuk memberitahu perjuangannya. Dia pun kemudian mengatakan jika sudah sedikit lelah. Sang Fan pun memujinya untuk itu. Dia pun kemudian menjanjikan sebuah hadiah untuknya nanti. Sang Raja Anjing pun jelas cemburu mendengarnya, namun ekspresinya itu pun segera berubah ketika Sang Fan menjanjikan hal yang sama kepadanya. Apapun itu, Sang Fan pun kemudian mendatangi kakek Konggan dan Wenji dan mengucapkan lama tak jumpa. Dia pun kemudian bertanya pada mereka apakah ingin duduk mengobrol untuk bernostalgia lebih dulu, namun kakek Konggan justru menanggapinya dengan amarah. Dia pun mengancam Sangji akan melaporkannya pada Master Sekte Pedang Janji karena telah berani bekerja sama dengan Raja Iblis untuk membunuh sesama murid. Sang Fan pun tertawa mendengar ancaman bodoh tersebut. Dia pun kemudian menegaskan jika untuk melaporkan itu juga perlu kembali lebih dulu. Wenji dan kakeknya ini tuh ada di jangkauan pedang milik Sang Fan, sehingga begitulah Sang Fan bisa saja membunuhnya dalam sekejap mata. Sang Fan pun kemudian berpikir sejenak tentang apakah harus langsung membunuh mereka, karena ya dia itu merasa jika mereka itu bisa digunakan untuk membawa lagi orang-orang Sekte Pedang Janji. Dan namun Sang Fan pun berubah pikiran karena ingat jika Master Sekte Pedang Janji itu adalah seorang tetua yang baik yang tidak memperlakukannya dengan buruk. Sehingga oleh karenanya pun Sang Fan memutuskan untuk membunuh Wenji serta kakeknya karena sudah tak berguna lagi. Dia pun mengibaskan jarinya dan sebuah tebasan pun kemudian muncul menembus jantung dari Wenji dan kakeknya. Pertarungan pun berakhir dengan itu. Melihat Sang Fan yang nyaris tak bergerak sedikit pun kakek Wenji jelas terkejut. Dia pun tak bisa melepaskan pandangannya pada Sang Fan di ujung hidupnya karena tentu saja dia tidaklah terima. Namun bagaimanapun dia juga tak bisa melakukan apapun. Itu ditegaskan oleh sistem yang menyatakan keberhasilan Sang Fan dalam membunuh musuh. Sang Fan jelas mendapatkan XP yang banyak kali ini, yang namun sayangnya tidaklah diperlihatkan. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Semua orang pun kembali bekerja seperti biasa. Sang iblis babilah yang paling bersemangat. Sang Fan pun kemudian mendatanginya untuk memberikan pujian karena telah bekerja dengan baik. Dia pun kemudian memanggil Shen Yuanxi, yang mana jika kalian lupa dia itu adalah seorang roh pohon yang menjadi manusia. Intinya dia itu adalah seorang pelayan Sang Fan. Sang Fan pun kemudian menyuruhnya untuk mengambilkan 2 buah ginseng. Itu adalah hadiah untuk Sang Raja Anjing dan Raja Babi. Sang Fan pun kemudian memberikan sedikit nasihat untuk mereka. Intinya Sang Fan ini tuh meyakinkan mereka jika tak akan memperlakukan mereka dengan buruk sembari memberikan ginseng tersebut. Sang Raja Anjing dan Babi pun memakannya dengan sangat senang. Mereka pun kemudian mengucapkan terima kasih. Dan namun tidak hanya itu saja, Sang Fan pun kemudian memberikan hadiah tambahan pada mereka. Dia pun menggunakan teknik shot intens miliknya, yang mana itu merupakan teknik untuk menanamkan ki pedang pada makhluk hidup dan memurnikannya. Itu seperti sebuah penanaman kekuatan. Tubuh sang iblis babi dan Raja Anjing pun bersinar terang setelah menerimanya.
Mereka pun terkejut heran karena kekuatan spiritual dalam tubuh mereka menjadi murni dan lebih kuat, itu terasa dengan sangat jelas. Keduanya pun jelas sangat senang atas hal tersebut, khususnya sang raja anjing yang merasa tertinggal oleh sang iblis babi. Begitulah dia itu sebenarnya menaruh rasa iri kepadanya karena dikaruniai kekuatan spiritual alam yang sangat kuat sebagai keturunan dari seorang dewa. Sehingga oleh karena kebangkitan kekuatan spiritualnya itu pun dia menjadi lebih percaya diri untuk bersaing dengannya. Zhang Fan pun kemudian bertanya pada mereka apakah puas akan hadiahnya tersebut, namun keduanya tak menjawab. Mereka itu terlalu fokus pada kekuatan baru mereka. Sang iblis babi pun sadar jika kini bisa memanipulasi bumi. Dia pun kemudian mencoba kekuatan barunya tersebut dengan menghentakkan tanah dan tiba-tiba tanah pun bergejolak. Beberapa kumbal tanah pun melesat naik setelahnya, itu kemudian membentuk 3 babi besar. Sang iblis babi pun jelas bangga atas hal tersebut. Dia pun kemudian mengajak Zhang Fan untuk bertarung lagi dengan orang lain karena tentu ingin unjuk gigi. Dan melihat itu pun Julian ikut senang karena dia yakin jika kekuatan baru sang raja babi itu pasti akan sangat membantu Master Zhang Fan. Begitu juga Zhang Fan pun memiliki pikiran yang sama. Dia bakal merasa jika dengan adanya babi kuat itu maka tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Dan sang raja anjing yang tak ingin kalah pun kemudian memanggil Zhang Fan. Dia pun langsung melompat sangat tinggi. Dia pun menelan cahaya di sekitar hingga dalam sekejap suasana pun menjadi gelap. Julian pun panik oleh karena hal tersebut. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sang raja anjing pun kemudian mengembalikan cahaya yang dia hisap sembari memintanya untuk tenang saja. Dia pun menjelaskan jika itu adalah kekuatan bawaannya. Dia pun memberitahu jika kekuatannya itu sebelumnya hanyalah merupakan ilusi belaka, namun sekarang menjadi nyata dan bisa membatasi penglihatan semua orang dengan lebih kuat. Julian pun memujinya untuk hal tersebut, namun sang raja anjing yang ingin pamer pun kemudian memberitahunya jika masih memiliki efek lain. Dia pun kemudian menyelam ke dalam bayangan. Dia pun bergerak dalam bayangan tersebut dengan sangat cepat. Sang iblis babi pun memuji raja anjing atas kemampuannya yang luar biasa tersebut. Sang raja anjing pun menjadi senang. Dan begitu juga Julian pun juga ikut senang melihat mereka yang terlihat layaknya raja iblis pendominasi dunia. Masih dalam nuansa santai, setelah Zhang Fan memberikan hadiah untuk raja anjing dan babi, sang raja babi pun tiba-tiba membuat pose aneh. Itu adalah dikarenakan dia ingin menanyakan sesuatu pada Zhang Fan. Pose anehnya itu pun jelas membuat Zhang Fan terganggu. Zhang Fan pun kemudian menyuruhnya untuk jangan lagi membuat pose seperti itu jika ingin bertanya. Sang raja babi pun kemudian berbisik kepadanya. Rupanya dia itu ingin meminta izin untuk membawa istri dan anaknya. Zhang Fan pun memperbolehkannya. Pada dasarnya Zhang Fan ini tuh memang mencari sekelompok orang untuk membantunya menjalankan tugas oleh karena keterbatasannya pada domain pedang, sehingga itulah dasar alasannya. Zhang Fan pun kemudian juga memberi izin pada raja anjing untuk membawa orang-orangnya jika mau. Mendengar itu pun baik sang raja anjing dan babi sangat gembira. Mereka pun berterima kasih atas kemurahan hati Zhang Fan tersebut, sedangkan Julian tiba-tiba merasa sedih. Dia pun teringat akan keluarganya yang sudah terbantai. Melihat itu pun Zhang Fan kemudian langsung mencoba menenangkannya. Zhang Fan pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir tentang hal tersebut karena sudah menganggapnya sebagai bagian keluarganya. Julian pun tersentuh oleh ucapannya tersebut. Dia pun akhirnya tersenyum kembali ketika sang raja babi mengatakan jika dia juga adalah keluarganya. Dan begitu juga sang raja anjing pun kemudian mengatakan hal yang sama. Julian pun akhirnya sepenuhnya sadar jika kini memiliki banyak orang yang selalu mendukungnya. Begitulah semuanya menjadi indah. Zhang Fan pun kemudian menyuruh semua orang untuk bubar karena sudah selesai berbicara. Sang raja babi dan anjing pun kemudian langsung pergi untuk mengundang keluarga mereka masing-masing. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Scene setelahnya berpindah ke suatu titik dalam hutan. Terlihat ada sebuah pergerakan yang cukup mencolok, yang mana itu ternyata adalah berasal dari segerombolan iblis babi yang dibawa oleh raja babi. Dan namun tiba-tiba segerombolan babi itu pun berhenti di tengah jalan karena sang raja babi melihat adanya suatu pergerakan di depannya. Itu ternyata adalah sebuah perahu terbang yang ditumpangi banyak orang dengan beberapa orang lainnya mengejar di belakang. Sang raja babi pun cepat mengerti keadaannya. Dia pun kemudian langsung menghantam perahu terbang itu hingga hancur.
Sekelompok orang pun jatuh dari perahu terbang tersebut, yang mana ternyata semuanya adalah pendekar wanita. Sekelompok pendekar wanita itu pun menjadi panik ketika melihat segerombolan iblis babi. Mereka pun langsung bersikap waspada. Mereka pun bahkan merasa akan mengecewakan master mereka oleh karena pertemuan tersebut itu mungkin seperti mereka merasa akan tewas kali ini. Dan namun ternyata pikiran mereka itu memanglah salah. Sang Raja Babi justru menawarkan bantuan pada mereka. Dia pun memberitahu mereka jika ada sekelompok orang yang sedang mengejarnya. Dia pun kemudian mengajak mereka untuk ikut saja dengannya. Dan mendengar itu pun sekelompok pendekar wanita itu jelas terkejut karena ras iblis dan ras manusia itu selalu berseberangan. Sehingga begitulah mereka sama sekali tak menyangka jika iblis babi justru menawarkan bantuan. Para pendekar wanita itu pun terdiam sejenak oleh kebingungan, namun pada akhirnya mereka pun sadar jika tak punya waktu untuk itu. Seorang yang nampaknya adalah saudari tertua mereka pun kemudian mengajak para juniornya untuk segera pergi saja karena nampaknya mereka itu sudah tahu jika sedang dikejar oleh segerombolan orang. Dan namun sayangnya mereka itu terlambat. Segerombolan orang yang mengejar mereka itu sudahlah sampai. Para pengejar itu pun menggertak mereka dengan menegaskan jika mereka tak akan bisa lolos. Mereka menyebut para gadis itu sebagai gadis dari lembah 10.000 bunga. Adapun pasukan pengejar itu dipimpin langsung oleh seorang tetua gua Sia Siren atau gua tangisan hantu yang sebut saja namanya Johnny. Dan sesaat setelahnya Johnny pun menjadi bingung karena ada sekelompok iblis babi, mungkin karena habitat aslinya bukanlah di sekitar situ. Raja babi yang tak ingin ikut campur pun kemudian menyuruhnya untuk menganggapnya tak ada saja. Dia pun menegaskan jika memiliki masalah lain. Raja babi pun kemudian mengajak istri dan anaknya untuk langsung pergi saja ke kediaman Zhang Fan. Namun tiba-tiba Johnny membelah tanah di depan mereka. Itu sama saja dengan sebuah pernyataan perang. Johnny pun kemudian menyuruh semua pasukannya untuk menghabisi para iblis babi itu. Adapun alasannya adalah sangat sederhana, yaitu dikarenakan iblis babi itu terkenal dengan rasanya yang sangat enak. Raja babi yang tidak terima pun menjadi terpancing oleh ucapannya tersebut. Dia pun kemudian balik meledek Johnny yang sombong tersebut. Dia pun memperingatinya untuk siap-siap bersatu dengan orang tuanya yang sudah mati, juga menyatakan ketakutannya karena mungkin orang tuanya akan menyesal karena telah membuang waktu untuk melahirkannya. Itu jelas adalah ucapan yang sangat menusuk. Johnny pun emosi mendengarnya. Dia pun kemudian bertanya pada sang Raja Babi apakah memang tak ingin hidup lagi. Dia pun langsung menyuruh semua pasukannya untuk membunuhnya. Pasukan Johnny pun segera melancarkan serangan sesuai dengan perintah, sementara sang Raja Babi menanggapi mereka dengan santai. Hei sekelompok bajingan lemah seperti kalian berani melawanku. Sang Raja Babi pun menghentakkan tanah. Sebuah bongkahan tanah pun kemudian melonjak ke langit, itu membentuk sosok Raja Babi raksasa. Raja Babi pun kemudian langsung menyerang Johnny beserta pasukannya lebih dulu dengan sebuah pukulan sembari mengancam akan mencari seluruh anggota keluarganya untuk jamuan makan bersama. Pasukan Johnny pun panik melihat serangan dahsyat tersebut. Mereka pun kemudian segera putar balik untuk menghindar. Beberapa dari mereka pun mendarat ke tanah, namun itu justru membuat mereka tertangkap oleh boneka tanah lihat Raja Babi. Begitulah ternyata kekuatan Raja Babi ini tuh sangatlah luar biasa. Dia mampu memanipulasi tanah sesuka yang dia mau. Johnny yang emosinya semakin memuncak pun menyatakan ketidakterimaannya. Dia pun mengancam sang Raja Babi akan memulitinya hidup-hidup karena telah berani menantang gua Sia Siren. Johnny pun melesatkan tebasan menyerang sang Raja Babi, namun boneka tanah miliknya langsung menghalaunya. Boneka sang Raja Babi pun kemudian langsung menangkap Johnny yang terkejut oleh kegagalan serangannya. Johnny pun tak mampu mengelak. Berani sekali seekor semut sepertimu menggigit bulan, ucap sang Raja Babi yang kemudian meremas Johnny hingga hancur berkeping-keping. Sang Raja Babi pun kemudian menegaskan padanya jika di atas langit itu masihlah ada langit, dan saat berikutnya sesosok lainnya pun kemudian muncul menyerang pasukan Johnny yang tersisa. Dia ternyata adalah sang Raja Anjing yang kebetulan lewat. Adapun Raja Anjing ini tuh sendirian, jadi ya mungkin saja dia memang ikut bersama sang Raja Babi. Atau mungkin juga dia memang sempat kembali meskipun tak membawa siapapun. Apapun itu, sang Raja Anjing ini tuh ternyata mendengar perkataan Raja Babi yang menyinggung tentang bulan. Dia pun kemudian bertanya apa maksudnya itu. Nampaknya bulan itu memiliki arti tersendiri bagi sang Raja Anjing, sehingga begitulah dia menjadi marah.
Sang Raja Babi pun kemudian mengelak, mengatakan jika tak mengatakan apapun. Sang Raja Anjing pun kemudian memperingatinya untuk hati-hati berbicara lain kali. Dan oke, karena kediaman Sang Fan nampaknya akan semakin ramai, kita akan memberikan nama untuk kedua Raja Iblis ini. Raja Anjing kita panggil saja dia dengan Kuro, sedangkan Raja Babi kita panggil saja dengan San Kang. Dan waktu pun cepat berlalu, setelahnya Kuro dan San Kang akhirnya sampai di kediaman Sang Fan dengan membawa para gadis lembah 10.000 bunga. Sang Fan pun kemudian bertanya pada San Kang tentang bagaimana situasinya, apakah pengumpulan keluarganya berjalan lancar. San Kang pun dengan malu-malu kemudian hendak menjawab, namun pandangan Sang Fan sudahlah teralihkan lebih dulu pada para gadis lembah 10.000 bunga. Dia itu telah terkejut karena San Kang justru membawa banyak gadis yang cantik. Dia pun kemudian bertanya pada San Kang apakah itu semua istrinya. Dan namun siapa sangka San Kang ini justru menganggap pertanyaan Sang Fan itu sebagai penghinaan. Dia pun kemudian bertanya balik padanya apakah sedang menganggap rendah dirinya. Sang Fan pun jelas bingung oleh karena jawaban tersebut. San Kang pun kemudian menjelaskan jika tubuh manusia yang kecil itu bukanlah seleranya. Dia pun secara terus terang mengatakan jika tak mungkin menyukai perempuan jelek seperti mereka. Mendengar itu pun Sang Fan semakin tercengang. Sang Fan pun kemudian bertanya tentang lantas seperti apa yang dia sukai. Dia sangatlah penasaran tentang itu. San Kang pun dengan percaya diri kemudian memberitahu Sang Fan jika anak dan istrinya sebenarnya sudahlah sampai. Dia pun kemudian memanggil mereka. Anak dan istrinya pun kemudian langsung menunjukkan diri. San Kang pun memperkenalkan istrinya yang bernama Elbow. Dia pun dengan percaya diri memberitahu Sang Fan jika sosok sepertinya lah yang dia idamkan, yaitu yang bertubuh montok dan memiliki penampilan seperti peri. Sang Fan pun hanya bisa terdiam oleh karena saking terkejutnya. Dia pun akhirnya tak ingin lagi memikirkannya. Dia pun kemudian mengubah topik. Dia pun bertanya pada San Kang tentang apa yang terjadi pada para gadis lembah 10.000 bunga hingga sampai mengikutinya. San Kang pun kemudian menjelaskan semuanya, yang mana intinya dia itu bertemu dengan para gadis yang dikejar oleh Johnny di tengah perjalanan. Sang Fan pun cepat mengerti. Dia pun sadar jika nampaknya dunia sedang dalam keadaan yang kacau. Dia pun kemudian bertanya pada San Kang tentang mengapa membawa mereka. San Kang pun kemudian menjawab jika itu adalah karena dia merasa para wanita itu dapat melayani Sang Fan dengan baik meskipun agak jelek. Dia pun menjelaskan jika mereka itu bisa menari dan bernyanyi. Tiba-tiba Julian pun langsung menandangnya dengan marah. Dia pun menegaskan jika dirinya saja sudahlah cukup untuk melayani Sang Fan. Dia pun bakal menyatakan jika bersedia belajar menari jika diperlukan. San Kang pun panik secara alami. Dia pun kemudian menjelaskan jika tak bermaksud menyuruh mereka untuk melayani Sang Fan. Dia sungguh sangatlah ketakutan dalam hati karena dari sudut pandangnya Julian itu adalah seperti nona muda. Dan senior lembah bunga yang kita sebut saja namanya Soyu pun kemudian menjelaskan jika sebenarnya hanya ingin mencari tempat perlindungan sementara waktu saja. Dia itu sudahlah mengirimkan pesan kepada ketua sekte lembah bunga dan akan memberikan hadiah sebagai balas budi. Dan dia pun kemudian juga meminta maaf jika mungkin hadiahnya kurang pantas karena merasa jika Sang Fan itu pasti sosok yang luar biasa dengan melihatnya yang dilayani oleh dua raja iblis sekaligus. Sang Fan yang rendah hati pun memintanya tak perlu khawatir. Dia pun menyuruhnya untuk santai saja karena kediamannya cukup luas untuk menampung mereka. Lebih dari itu, Sang Fan ini tuh jelas tahu jika keadaan luar sedang sangat berbahaya, sehingga dia pun meminta Soyu untuk tak perlu mengirim hadiah. Setidaknya itulah sebuah yang dia katakan. Dia itu tentu memiliki alasan lain, yaitu karena para gadis itu memiliki paras yang cantik. Sang Fan juga yakin jika keterampilan menarinya pasti juga lah bagus, sehingga begitulah itu alasannya yang sebenarnya. Soyu pun menjadi malu atas kebaikan hati Sang Fan tersebut. Dia pun sadar jika mungkin satu-satunya cara untuk membalas budi adalah dengan menyenangkan hatinya. Dia pun kemudian mengajak para juniornya untuk menari demi menghibur Sang Fan. Melihat itu pun Julian hanya bisa menghela nafas sementara Sang Fan jelas tertawa senang. Julian pun kemudian meyakinkan Sang Fan jika pasti akan belajar menari secepatnya karena tak ingin kalah, namun Sang Fan menyangkalnya. Dia pun menegaskan jika sebenarnya tak menyukai tarian, namun tetap saja dia mengizinkan Soyu beserta yang lainnya melakukannya dengan alasan memberi kesempatan balas budi. Dan Sang Fan pun kemudian menyuruh Soyu untuk langsung saja memainkan musik dan menari. Mereka pun menurut saja.
Julian pun juga hanya terdiam tanpa membantah lagi, meski jelas raut wajahnya itu menunjukkan kecemburuan. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu, semua orang pun langsung kembali pada pekerjaan masing-masing. Para iblis babi yang dibawa San Kang langsung ikut dengannya membajak tanah, sementara Zhang Fan memantau dengan santai. Sedangkan Soyu dan para juniornya kemudian berkeliling untuk melihat sekitar. Mereka pun jelas langsung terpesona akan banyaknya tanaman yang luar biasa di kediaman Zhang Fan. Mereka pun terus menari dan bermain musik menunjukkan kesenangan mereka. Melihat itu pun kecemburuan Julian semakin tinggi. Begitulah kediaman Zhang Fan kali ini sudahlah menjadi sangat ramai. Tidur siang Zhang Fan pun menjadi semakin nyaman karena adanya para gadis lembah bunga yang selalu memainkan musik dengan baik. Suasana yang tercipta sungguh layaknya surga bagi Zhang Fan, namun sayangnya tepat sesaat kemudian ada suatu hal yang membangunkannya. Zhang Fan pun kemudian segera melihat ke arah sumbernya, yang mana itu ternyata berasal dari langit. Terlihat bentrokan dahsyat sedang terjadi di sana. Baik San Kang dan Kuro pun langsung sadar jika itu pasti adalah bentrokan antar dua kelompok biksu. Mereka pun seketika menjadi murka, khususnya San Kang karena merasa memiliki tanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Mereka pun ingin sekali mengajar para biksu yang membuat kekacauan tersebut, namun keduanya menahan diri karena memiliki alasan masing-masing. San Kang ini tuh nampaknya tak ingin jauh dari keluarganya demi bisa melindungi mereka. Itu terlihat seperti dia menjadi semakin malas di mata Kuro, sehingga dia pun ingin sekali memanfaatkan situasi itu untuk membuat Zhang Fan semakin percaya padanya demi bisa menjadi dewa iblis dalam waktu singkat. Oleh karenanya itu pun Kuro mencoba bersikap tenang supaya terlihat baik di mata Zhang Fan. Dan apapun itu, tak lama kemudian kilatan di langit pun semakin mendekat, menunjukkan jika akan ada sekelompok orang yang datang. Segerombolan biksu itu pun juga terus berbentrokan. Seiring dengan hal tersebut hingga akhirnya ada seseorang yang jatuh. Itu menukik cepat ke tanah. Itu ternyata adalah seorang botak yang menunggangi harimau bersayap. Benar saja, dia itu terlibat pertarungan. Dia itu terhempas jatuh oleh karena serangan musuh. Si botak itu pun kemudian segera kembali ke pertempuran, namun tiba-tiba pandangannya pun teralihkan ke kebun milik Zhang Fan yang memiliki aura alam melimpah. Seorang botak itu pun tertawa senang menemukannya. Dia pun merasa beruntung karena juga melihat adanya banyak wanita cantik di kediaman Zhang Fan. Dia pun mengibaskan lidahnya menunjukkan nafsu bejat. Dia pun menyatakan kegembiraannya karena akan bisa bersenang-senang malam ini, sementara Zhang Fan dan yang lainnya melihatnya dengan miris. Apapun itu, tak lama kemudian pasukan botak itu pun menyusulnya. Kebanyakan dari mereka mengendarai seekor burung. Itu menunjukkan jika status pria botak itu memanglah lebih tinggi. Dia itu ternyata adalah tetua ketiga dari kelompok mereka. Pria botak itu pun kemudian memberitahu pasukannya jika ada harta karun di depan. Dia pun kemudian langsung memerintahkan mereka untuk menangkap semua orang di dalamnya tanpa menyisakan satupun. Mereka pun kemudian langsung melesat ke arah kediaman Zhang Fan sesuai perintah, namun tiba-tiba sebuah halilintar menyerang mereka lebih dulu. Serangan itu berasal dari sekte Dharma Swansing yang dipimpin langsung oleh master sekte mereka. Kedua belah pihak ini tuh nampaknya memang memiliki masalah tersendiri. Master sekte Dharma pun menyatakan ketidakterimaannya pada si botak yang berani melupakannya. Si botak pun kemudian balik menyatakan ketidakterimaannya pada sekte Dharma yang telah merusak iklim dunia dengan menciptakan awan petir di siang bolong. Master sekte Dharma pun kemudian menegurnya yang tak tahu diri, yang tak tahu jalan surga karena berani merampok barang manusia meski mengaku diri sebagai biksu. Dia pun kemudian menoleh ke arah yang dituju oleh si botak dan seketika itu pun jiwa manusianya terlihat. Benar saja, Master Sekte Dharma pun terlena oleh aura alam yang melimpah di kediaman Zhang Fan. Dia pun langsung memutuskan untuk juga merampoknya lebih dulu, mendahului pasukan botak yang disebut pasukan barbar. Beberapa murid Sekte Dharma pun ikut jatuh dalam masa duniawi melihatnya, namun untungnya masihlah ada beberapa yang bisa bersikap tenang. Beberapa yang bisa menenangkan diri itu pun kemudian memperingati Master Sekte untuk tetap teguh. Master Sekte Dharma pun akhirnya tersadar kembali. Dia pun mengusap air liurnya. Dia pun kemudian meminta semua muridnya untuk menenangkan diri. Dia pun menegaskan jika Sekte Dharma adalah sekte yang bergerak pada jalan yang benar, yang mengemban tugas untuk melindungi semua makhluk di 6 alam.
Dia pun kemudian menyuruh semua muridnya untuk menghentikan si botak. Pasukan Sekte Dharma pun kemudian langsung memulai serangan lagi, namun beberapa serangan mereka justru menembak Zhang Fan. Zhang Fan yang murka pun langsung menegur mereka. Dia pun menyuruh mereka untuk membuka mata dengan benar. Dia pun kemudian bertanya pada Sekte Dharma apakah tidak bisa mengendalikan petirnya dengan benar. Dia pun menyatakan protes karena tembok yang baru saja dia bangun telah hancur. Juga ada beberapa tanam yang rusak. Intinya Zhang Fan ini tuh benar-benar marah. Si botak pun heran melihat itu, sementara seorang murid Sekte Dharma pun menyadari jika Zhang Fan itu mungkin adalah pemilik manor. Seorang murid itu pun kemudian meminta maaf karena tak bisa memiliki kendali penuh atas petir buatannya. Dia pun menjelaskan jika sungguh tak sengaja. Sang Master Sekte Dharma yang merasa bersalah pun kemudian juga berjanji akan memberikan kompensasi, dan seketika itu pun dia terdiam. Dia itu bingung tentang harus memberikan kompensasi seperti apa karena sejauh mata memandang kediaman Chen Fang itu dipenuhi oleh tumbuhan yang sangat berharga. Sehingga Sang Master Sekte Dharma pun akhirnya memutuskan untuk menjual sekte saja demi membayar kerugian. Mendengar itu pun semua muridnya jelas terkejut. Begitu juga Zhang Fan pun jelas sama karena Master Sekte Dharma itu terlihat aneh di matanya. Zhang Fan pun kemudian memintanya untuk segera pergi saja. Dia pun berpindah fokus ke arah kelompok barbar. Dia pun kemudian bertanya pada si botak atas kompensasi apa yang dia ingin berikan, namun si botak justru menggertaknya. Si botak pun menegur Zhang Fan yang berani meminta kompensasi padanya meski tak ikut memberikan pengorbanan untuk kebangkitan dewa barbar. Zhang Fan pun kemudian mengingatkannya jika dia itu sudah menghancurkan rumah dan tanaman herbal miliknya serta mencoba merampoknya. Dia pun menyatakan jika tak akan tenang sebelum membuat si botak menjadi nilai poin untuknya, dan tiba-tiba Yulian pun langsung bergerak. Dia pun meminta Zhang Fan untuk menyerahkan saja kelompok barbar tak tahu diri itu padanya. Zhang Fan pun hanya terdiam. Kuro pun kemudian juga menawarkan bantuan. Dia pun kemudian langsung menendang Shan Kang sembari mengingatkannya jika memiliki tugas sebagai penjaga. Dia pun meminta maaf karena sedikit lalai hari ini, sementara Shan Kang akhirnya tersadar. Nampaknya dia itu memang sering melamun semenjak kedatangan istrinya, entah karena alasan apa. Apapun itu, Shan Kang ini pun menjadi bersemangat kembali setelah peringatan Kuro. Kuro pun kemudian langsung mengaktifkan kekuatan kegelapan miliknya, sementara Shan Kang menggentakkan tanah untuk membuat boneka raksasa. Mereka pun melesatkan serangan gabungan. Seketika itu pun seluruh kelompok barbar menjadi panik oleh karena tak bisa melihat apapun. Shan Kang pun kemudian langsung menghajar kelompok barbar itu di tengah kegelapan hingga pertarungan pun berakhir dengan singkat. Zhang Fan pun memuji mereka atas kerja bagusnya, sementara keterkejutan pun jelas terlukis di wajah orang-orang Sekte Dharma. Mereka itu tak menyangka jika Zhang Fan akan memiliki dua raja iblis yang sangat kuat di pihaknya, terlebih keduanya itu adalah babi gendut dan anjing kecil. Zhang Fan pun kemudian menyuruh mereka untuk turun karena ingin menanyakan sesuatu. Semua murid Sekte Dharma pun menurut saja. Zhang Fan pun kemudian bertanya pada mereka tentang bagaimana bisa terlibat pertarungan dengan biksu barbar di hutan belantara selatan, karena sejauh yang Zhang Fan tahu, wilayah selatan itu tak ada sekte yang bernama Sekte Dharma. Sang Master Sekte Dharma pun kemudian menjawab dengan meminta maaf karena tidak sengaja menyinggungnya. Dia pun kemudian menjelaskan jika dunia kultivasi sudahlah dalam kekacauan akhir-akhir ini semenjak fenomena terbelahnya langit. Sejak hari itu ada banyak penghalang antar wilayah yang hancur, energi spiritual dari dunia luar pun juga ikut masuk. Itu menyebabkan banyak fenomena aneh terjadi seperti munculnya batu tua yang telah lama hancur dan lain sebagainya yang menyebabkan kekacauan di dunia kultivasi. Nampaknya itu mengacu pada peningkatan sumber perolehan kekuatan sehingga banyak orang yang berambisi besar mulai memprovokasi perang demi meningkatkan kekuatan masing-masing. Zhang Fan pun jelas terkejut mendengar itu. Dia tak menyangka jika kecerobohannya akan menimbulkan dampak yang begitu besar. Sementara itu pun sama Sekte Dharma kemudian melanjutkan ceritanya. Dia menjelaskan jika pada 3 hari yang lalu Paus tertinggi yang merupakan penguasa jalan kebenaran memanggil Sekte Dharma.
Pertemuan itu berlangsung di Gunung Sansing untuk mendiskusikan pencairan tripod Kyushu demi memulai kembali formasi dan menekan kerusuhan. Sekte Dharma pun kemudian diutus untuk pergi ke gunung demi mengasah kemampuan dan membersihkan roh jahat setelah pertemuan tersebut. Dan namun belum selesai sama Sekte Dharma menjelaskan, Zhang Fan pun menghentikannya. Zhang Fan sendiri tidaklah terlalu tertarik, baginya mengetahui jika Sekte Dharma itu bergerak pada jalan yang benar sudahlah cukup. Zhang Fan pun kemudian menyuruhnya untuk cepat pergi saja, sama Sekte Dharma pun hanya menurut. Ia pun berjanji tak akan lagi mengganggu Zhang Fan, terlebih memang masih memiliki tugas untuk menangkap sisa pasukan biksu barbar. Dia pun kemudian memimpin seluruh muridnya untuk pergi, sementara Zhang Fan merasa bertanggung jawab sebagai penyebab fenomena aneh yang terjadi. Namun satu sisi Zhang Fan ini juga bingung karena keterbatasannya pada domain pedang yang membuatnya tak bisa keluar. Dia pun segera memikirkan cara untuk mengatasi hal tersebut.